Tapin TV, kembali lagi kita di program Salam-Salam Ramadan. Salam Sagan Barataan. Kalau Bu Pian beberapa episode kemarin melihat kita berjalan-jalan, kita ada di dinas, Benar. kemudian kita ada di suatu tempat, ada di pasar, ada di desa, ada di gunung, ada di mana lagi Pak? Ada di laut. Sekarang hari ini kita lagi ada di Mekah, Masya Allah. Masya Allah. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Miniaturnya ya Pak? Miniatur. Miniaturnya. Nah hari ini kita berkunjung ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, di mana pada hari ini kita akan berbincang banyak dan mengetahui juga lebih banyak bagaimana sih kegiatan Kemenak selama bulan Ramadan Bujo. dan apa aja loh aktivitasnya. Kemudian kita hendak berbincang juga nih tentunya lawan kepala Kemenaknya yang baru Iya. ini dan seluruh staf-stafnya yang ada di Kemenak. Kemenak biar Kemenak Tapin. Kemenak Tapin atau Jadi- Depak ya lah. Baru di Ini Depak lah hari sambatannya Iya, Departemen Bujo. Agama. Jadi guys, Bu Pian, tonton Salam-Salam Ramadan sampai habis karena kita akan menyusuri seberataan sudut yang ada di Kemenak Tapin. Let's go! Let's go. Kasih Bakulan dulu. Ada balon lagi. Pemirsa, kali ini kita bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Bapak boleh perkenalkan ngarengkeun bisa pemirsa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Haji Ahmad Ismail. Jabatannya Kepala Kementerian malah. Kepala Kementerian. Sudah berapa lama Pak Pian menjabat sebagai Kemenak di Tapin? Sudah 4 bulan 1 minggu. 4 bulan. 4 bulan 1 Iya. minggu. 4 bulan 1 minggu. Kayak apa Pak perasaan Pian setelah hanya raja bang lah istilahnya toh sambatannya hanya raja menjabat toh kayak apa Pian melihat Kemenak Kabupaten Tapin ini? Pertama melihat itu memang ketika melangkahkan kaki di sini kan kita memang itu hal yang wajar kan. Kita rasa-rasa gugup, grogi kan, itu pasti merupakan hal yang wajar. Nah tapi lama-kelamaan alhamdulillah kita sudah bisa beradaptasi dan berinteraksi di sini. Alhamdulillah sudah mulai akrab, sudah mulai banyak kawan dan alhamdulillah sudah mulai betah. Pian asalnya dari mana Pak? Jadi sampai ditugaskan di sini Pak? Ulun asalnya dari Kabupaten Kota Baru. Oh, Jauh. Kota Baru itu berada di wilayah Tenggara, Kalimantan Selatan. Dan Kota Baru itu viral dengan Tulok Tamiangnya dan juga kemarin viral dengan Saranjana. Kemarin sempat viral. kota gaib Jermalah. Itu bujuran ada kotanya lah Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kan samanya tuh gimana? Bisa tuh. Ada lah Pak. Kalau tadi kan kesannya Pak agak gugup, tapi culture shock kesini kira-kira apa Pak? Makanannya kah kira-kira di Tapin ini manis benar sekalinya. Oh patujunan karing-karing, wadi-wadi sekalinya nah apa Pak? Pahuluan kalau kami nih. Jadi ulun ini kan memang dari Kota Baru. Nggih. Lahir di Kota Baru, kemudian besar di Kota Baru, sekolah mulai SD, SMP, SMA Kota Baru juga. Tapi sebenarnya Datu itu asalnya dari hulu sungai, dari Amuntai, dari Barabai, dari Nagara juga, dan juga ada dari Kaltim, Tenggarong. Dan alhamdulillah di sini juga ada kakak di Binuang, di daerah pantai. Nah jadi memang tidak jauh beda antara Kota Baru dengan Tapin ini. Karena kan di sana itu meskipun lebih banyak konsumsi ikan laut, tapi alhamdulillah terus terang ulun sudah terbiasa dengan makanan. Ada iwak papuyu, iwak haruan, iwak patin, sayur asam, sayur apa namanya yang waluh itu apa? Basantan Pak. Sayur bening. Sayur bening. Itu sudah terbiasa. Iwak sapat juga sudah terbiasa. Jadi kada jauh. Kalau itu beda. Apalagi sekarang kan ada mandai. Oh, Jadi enak mandai sekali. itu di sana terus terang ulun biasanya kalau
Mandai merupakan salah satu kurikulum. Mandai itu, Mandai. Biasanya kan kalau misalnya anak buka puasa, kalau ada Mandai itu bisa meningkatkan gairah. Menambah selera. Maksudnya makan tuh bergairah. Saya lanjut. Semangat ya kalau jadinya. Semangat. Bisa gancang, maksudnya gancang ada bapak cahan pawalan. Bapak, tapi Pian ini kan sebagai Kemenak, kira-kira apa aja sih Pak tugas-tugas Kementerian Agama nih? Karena kan yang ulun lihat ada juga membawahi sekolah-sekolah madrasah, kemudian ada pelayanan umroh, gitu. Nah, jadi kayaknya banyak banget yang banyak banget tugasnya nih. Kira-kira apa aja Pak? Jadi Kemenak itu adalah merupakan instansi yang sangat besar. Kenapa besar? Karena sesuai dengan isinya, itu sesuai dengan PMA nomor 18 tahun 2020, isinya adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang cerdas, soleh, moderat, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, berdaulat, dan berpribadian sesuai dengan atau berdasarkan gotong royong. Kenapa jadi besar Kementerian Agama itu? Karena Kemenak ini memiliki unit di kecamatan, yaitu KUA. Di Tapin ini memiliki 12 kecamatan, berarti ada 12 KUA di sana, 12 KUA. Dan juga Kemenak memiliki madrasah negeri dan swasta. Nah, untuk negeri memang itu kan merupakan kepunyaan Kementerian Agama. Nah, untuk swasta itu memang di bawah binaan Kementerian Agama. Itu sangat luar biasa. Jadi Kemenak ini hampir sama dengan Kodim. Kodim memiliki koramil yang ada di kecamatan. Polres juga memiliki polsek yang ada di kecamatan. Nah, Kemenak juga memiliki KUA yang ada di kecamatan. Itu luar biasa. Jadi masing-masing kecamatan itu ada namanya kepala KUA yang juga merupakan pejabat penghulu atau jabatan fungsional penghulu kepala KUA itu. Jadi sangat luar biasa. Nah, jadi Kemenak adalah kementerian yang luar biasa dan juga memiliki ASN yang sangat banyak. Itu hampir sekitar 500-an lebih ASN yang ada di Kementerian Agama. Jadi sangat besar Kementerian Agama. Nah, kemudian juga tusinya itu banyak. Tusinya adalah juga bergerak di bidang keagamaan. Keagamaan itu kan terkait dengan urusan nikah kan. Ada bimbingan pranikah, ada bimbingan pasca nikah, juga ada kegiatan jaminan produk halal, gitu kan. Kemudian juga ada kegiatan zakat dan wakaf, gitu kan. Itu untuk bidang keagamaan. Juga ada namanya kegiatan pendidikan keagamaan. Nah, karena Kemenak itu tugasnya adalah lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Jadi tadi kan ada urusan keagamaan sudah dijelaskan, dan juga urusan pendidikan keagamaan. Itu kita juga membina guru-guru madrasah, membina madrasahnya, kemudian juga membina guru-guru pendidikan agama Islam yang mereka adalah mengajar di sekolah umum. Di sana kan ada guru PAI, mengajar di SD, di SMP, di SMA, dan SMK. Nah, jadi kita lengkap. Dan juga Kemenak ini berupaya untuk terus meningkatkan kompetensi guru-guru kita dan juga meningkatkan kualitas madrasah kita, sehingga nanti akan menjadi madrasah yang benar-benar maju, bermutu, dan mendunia. Kami ada istilah itu, maju, bermutu, dan mendunia. Nah, itulah harapan kami. Nah, jadi kadang-kadang kan orang ditanya tentang Kemenak, orang tahunya Kemenak itu cuma urusan nikah saja, urusan menghalalkan yang haram. Padahal tidak, banyak sekali tuh di Kemenak ini. Nah, tapi tahun tadi merupakan tahun yang juga merupakan tahun transisi bagi Kementerian Agama, bahwa fungsi haji itu sudah terlepas dari fungsi Kementerian Agama. Sekarang haji sudah berdiri sendiri. Jadi sekarang ada kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah, yang mana otomatis Kementerian Agama sudah berkurang fungsinya untuk mengurusi penyelenggaraan haji dan umrah. Itulah sekilas tentang Kementerian. Itu ada Kementerian Haji dan Umroh tadi Pak? Ya.
Berarti itu dipisah, ada kepala Kementerian Haji dan Umroh juga Iya, namanya? iya. Sudah ada. Sudah ada Pak? Sudah ada. Oke. Oke Pak. Tapi itu tetap di tempatnya, maksudnya tetap di Kemenak juga loh Pak? Karena ini merupakan kementerian baru yang mana juga dibentuk menteri yang barunya, dan menteri Kemenhat ini bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, otomatis sudah berbeda kementerian. Dan sekarang yang tadinya kasih penyelenggara haji dan umrah atau pihak itu sekarang menjadi kepala kantor Kemenhat Kabupaten Tapin. Seperti itu. Jadi sekarang sudah beda kementerian. Tapi kita tetap berkoordinasi dan bersinergi. Iya. Karena bagaimanapun Kemenhat itu lahir dari rahim Kementerian Agama. Iya. Gitu. Tunggu biar berkembang. Makanya masa transisi ini masih kita kawal. Jadi Kemenhat akan berupaya untuk terus mengawal masa transisi ini, sehingga nanti Kemenhat ke depan lebih mandiri dan juga lebih sukses kinerjanya. Oke. Ini selama Ramadan Pak, kan banyak nih masyarakat tadi yang di luar mungkin berkunjung hendak pelayanan ke Kemenhat. Itu kira-kira apakah jam operasionalnya ini masih sama Pak atau ada perubahan? Kita masih menunggu edaran dari Kementerian Agama Pusat. Biasanya ada edaran menjelang Ramadan. Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya memang untuk jam kantor itu kan biasanya jam 7.30. Nah, biasanya tahun-tahun sebelumnya itu menjadi jam 8.00 kita. Nah, untuk jam pulang yang biasanya jam 16.00 itu menjadi jam 15.00. Itu yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun ini kita masih belum ada informasi lagi. Kita tunggu aja dulu, tapi kira-kira mungkin seperti itu alurnya. Yang jelas adalah bahwa meskipun jamnya nanti akan berbeda dengan jam normal di luar bulan Ramadan, kita akan tetap mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada alasan bahwa Ramadan akan mengurangi optimalisasi pelayanan masyarakat. Kami tetap seperti biasa. Karena melayani adalah merupakan bagian dari ibadah. Dan juga nanti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagi bulan puasa Pak. Belum. Nah Pak, untuk bulan puasa sendiri Kemenak Kabupaten Tapin ini ada program kayak tadarus kah atau apa kayak itu, atau buka puasa bersama? Mungkin. Nah, jadi Kementerian Agama tahun ini akan melaksanakan kegiatan seperti yang lalu. Pertama adalah ada kegiatan tadarus Al-Quran. Itu dilaksanakan mulai pagi. Jadi seluruh ASN kita wajibkan untuk turut serta dalam membaca Al-Quran tersebut. Itu secara kalau bahasa Banjar itu bedarau kan istilahnya kan. Nah, bedarau. Nah, juga kita melaksanakan tausiah. Jadi menjelang sholat zuhur kita ada tausiah secara bergantian. Jadi nanti ada giliran Bapak Kepala Kantor, kemudian para pejabat struktural, juga para penyuluh agama, juga para ASN. Jadi ASN yang bisa ceramah silakan nanti berceramah atau tausiah itu menjelang sholat zuhur. Kemudian juga ada kegiatan sholat zuhur berjamaah dalam kegiatan Ramadan ini. Juga nanti ada kegiatan yang lain yaitu buka puasa bersama, dan juga nanti ada kegiatan yang bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Nah, biasanya ada kegiatan sampai Ramadan. Nah, kita nanti siap untuk bersinergi dengan pemerintah untuk mendampingi pemerintah dalam rangka melaksanakan sampai Ramadan, baik itu ke masjid-masjid, ke mushola maupun ke tempat lainnya seperti itu. Banyak malah. Banyak. Banyak. Tapi ini mungkin yang ditakunakan Nanat juga bahwa Ulun penasaran juga karena ini kan namanya Kementerian Agama Pak. Apakah yang di bawahnya tuh adalah spesifik agama Islam aja atau agama-agama yang lain juga? Betul. Jadi Kementerian Agamanya adalah kementerian yang melakukan pembinaan terhadap masyarakat tentang keagamaan. Jadi semua agama di bawah bimbingan Kemenag. Nah, makanya kan di Kementerian Agama itu ada, kalau di kabupaten lain itu ada namanya bimbingan masyarakat Katolik, bimbingan masyarakat Kristen, bimbingan masyarakat Hindu dan juga Buddha. Nah, tapi kebetulan di Kemenag Tapin ini tidak ada yang ada khusus bimbingan masyarakat Islam.
Nah, tapi sebenarnya adalah bahwa Kemenak memang membina seluruh pemeluk agama. Makanya di Kemenak itu ada juga yang namanya penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Buddha, Hindu, dan lainnya. Jadi intinya adalah Kemenak memang membidangi dan membina seluruh pemeluk agama sesuai dengan tusi masing-masing. Berarti kita cuma Islam ya, Pak? Islam. Hampir semua agama di Itu ada berkolaborasi dengan FKUB kan biasanya Pak kalau misalnya? Betul. Jadi kita seringkali bersinergi dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, terutama terkait dengan menjaga, memelihara, dan merawat kerukunan antar umat beragama. Pesan-pesan pian Pak mungkin bisa masyarakat yang menonton Salam Ramadan episode kali ini. Pesan pertama adalah di bulan Ramadan ini tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah karena ibadah di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Pertama adalah melaksanakan sholat wajib secara berjamaah dengan tepat waktu dan juga dengan berjamaah. Sholat fardu, kemudian sholat sunat lainnya, qabliyah dan juga ba'diyah, sholat hajat, sholat tarawih, jamaah, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan juga ibadah lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Silakan di masjid, di mushola, atau di rumah bersama keluarga. Minimal 1 bulan harus tamat khatam 30 juz. Nah, itu yang kedua. Siap? Insya Allah. Nah, yang ketiga adalah banyaki bersedekah di bulan Ramadan. Bersedekah, baik itu bersedekah uang maupun bersedekah barang ataupun bersedekah tenaga dan pikiran. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah jangan lupa, ini adalah merupakan kewajiban kita, bayar zakat fitrah. Dan juga kalau hartanya sudah mencapai haul dan nisabnya, itu wajib bayar zakat harta. Jadi zakat fitrah juga zakat harta itu wajib dibayar oleh kaum muslimin. Nah, kemudian khusus generasi Z kita yang sekarang mereka sangat mendominasi dalam penggunaan media sosial kita, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jadi isi media sosial itu kalau komentar itu dengan hal-hal yang bermanfaat dan juga hal-hal yang mendidik kita. Jangan sampai nanti di sana ada bahasa-bahasa yang kita saling sindir menyindir, saling bahasa yang berpotensi untuk menciptakan kebencian dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa yang santun, yang bermanfaat bagi kita semua. Itu khusus untuk generasi Z. Karena gadget terus terang sekarang menguasai medsos kita kan, menguasai media sosial kita. Nah, kemudian berikutnya adalah di bulan Ramadan ini banyaki silaturahmi dengan teman-teman sekolah, dengan keluarga, teman kantor, dan juga yang lainnya. Insyaallah nanti akan mendapat limpahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan diganjar sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam-salam boleh Pak? Pada ini saya juga akan mengucapkan salam kepada kawan-kawan kami. Pertama adalah di Keluarga Besar Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Salam untuk kawan-kawan semua. Kemudian kawan-kawan di Kanwil Kabupaten Agama Kabupaten salah diulangi. Kenapa? Untuk kawan-kawan di Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian juga untuk kawan-kawan di kantor Kemenak Kalimantan Selatan, untuk semuanya. Kemudian juga untuk kawan-kawan di kampus Unlam, UIN Antasari, dan juga di kampus Uniska Banjarmasin. Nah, kawan-kawan semuanya, salam, semoga sehat berataan. Dan juga untuk kawan-kawan Porsa dimanapun kalian berada. Dan juga untuk kawan-kawan ormas yang ulun talzimi,
Nahdlatul Ulama, baik itu di wilayah maupun di cabang. Nahdlatul Ulama, kemudian ID Muhammadiyah, juga FKUB, juga MUI yang ada di Kabupaten Kapin, dan juga ormas-ormas Islam yang lainnya. Jadi dari Kota Baru itu sebenarnya ke rantau ini kali jauh, parah saja, kali jauh. Jadi cuma 1 jam saja. Jalan mana Pak? Apa itu Pak? 1 jam saja. 1 jam saja. Lewat Loksado 1 jam saja. Lewat Palehari 1 jam saja. Dan juga lewat gunung pun 1 jam saja. Betul banget. Kita mulai Kota Baru. Ya. Ke Palehari 1 jam. 1 jam. Mulai Palehari kabar berapa itu Pak? Ke rantau. Karantau 1 jam misalkan itu. Jadi 3 jam loh. Dari Kota Baru langsung ke Kapin ini lewat gunung 1 jam juga. 1 jam juga. 1 jam saja. 1 jam saja. 1 jam saja. Lewat Loksado kalau lewat gunung nggak itu 1 jam saja. Iya Jer. Jadi perjalanan totalnya sebenarnya berapa jam? 1 jam saja. 1 jam 1 jam saja. 1 jam saja. 1 jam saja. Oke, kesan teman-teman bisa dicoba. Untuk ke Kota Baru. Kota Baru. Karena waktunya Jadi itu ada lagunya 1 jam saja terlebih dulu. Kayak bapak lagunya Pak. 1 jam saja. Nah, baiklah Pak Kana. Mungkin Jadi kita coba. Nggih. Ulun berangkat dari sana jam 8 pagi. Nggih. Sampai di sini anggap jam 4. Ulun dari sana memakai jam sebutinan aja. 1 jam saja. Sampai ke sini ulun tetap 1 jam. Jam ulun kadang bertambah jadi 2 jam 3. Jakapian Besinggah ke Pasar Martapura ya Allah lah jam pulang jadi 2 jam ya lah. Atau ke pasar kan lah, ke Loksado, ke pasar Betong misalnya malah. Tukar jam yang dinding 2 jam gunung. 2 jam saja. 2 jam saja. Jam di HP adalah Pak. Jam di berarti Termasuk Masuk ya. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak. Salam tadi sudah lah kita lah. pantunnya nih Bang Pak. Pantun Pak. Nih pasti melihat lah. Iya. Enggak ada apa bantunya dah. Apa nih bunga secakep Pak? Pagi hari ke sawah di rantau. Cakep. Singgah setumat membeli wadai. Cakep. Kementerian Agama membawa Tapin maju banuanya. Mbak Iman warganya damai sampai ke anak cucu nanti. Amin. Alhamdulillah. Jawab Nat. Mas. Burung Irian, burung cendrawasih. Cakep. Pak Ismail Fahmi sekian, terima kasih. Bapak terima kasih sudah meluangkan Sudah waktunya. meluangkan waktu. Semoga masyarakat yang menonton juga teredukasi Pak, mendapatkan informasi seputar Kemenak Tapin, dan semoga kita bertemu lagi malah di tahun berikutnya ya Allah Pak, yang betah di rantau. Amin. Inggih. Pak, boleh kami izin berkeliling menyidak astopin Pak? Di kamar ini kan? Boleh. Tapi kami tetap mungkin anak aku Bisa kita lihat. Kalau tadi kita di muka Ka'bah berdua, sekarang Ya. kita bertiga pulang bertambah Betul. anggota dengan siapa Pian? Mutaibnya kapan nih? Ulun Jamal. Ya mah. Mulai aja Pak. Pon. Tour leadernya kan ya? Pak Jamal ya lah, Pak Jamal Pian sebagai apa Pak di Kemenak nih? Sebagai staf ulun di sini nggih Bidang? di bidang Setjen, Apa itu Sekjen? Sekretaris Jenderal. Maaf aja tuh tugasnya. Banyak sih di situ. Nah, sebutkan 3. 3. Ulun di bagian perencanaan lebih tepatnya menggantikan ada almarhum soalnya waktu itu yang fungsional. Nah, jadi ulun ditunjuk di perencanaan selanjutnya. Di sana merencanakan sesuatu yang ada di kantor. Sesuatu yang ada di kantor aja. Sesuatu yang berhubungan dengan kantor Kemenak lah Iya. intinya enggih. Jadi ada yang kayak penghulu lain ulun. Ulun staf aja di sini. Kalau belum benar ini. Tuh hanya sebutin nanya. Satu lah 1, 2. mengisi renstra di sana. Lakin namanya di sana ada laporan kinerja sama banyak lah di situ ulun lupa juga nah. Satu lagi nah, Satu lagi nah, terakhir nih nah. Ini rezekinya di sini nah. Di situ. Ulunnya hanyar juga karena tapi ingatan nah. Nah, mungkin ada absen lah. Atau menulis apa atau apakah barangnya? Di situ
Ada ngomong bujur lu nggak lihat lagi namanya mah. Ayo terakhir aja nah salam-salamin aja. Salam kesan keluarga yang ada di rumah. Nah, keluarga yang ada di Kandangan, ada di Banjarbaru, khususnya di Tapin lah. Keluarga kekawanan juga. Nggih, thanks ya. Keluarga kakawanan lah juga. Kakawanan siapa nah ngarannya nah? Kekawanan ada kawan lu di sini di Tapin, Rizkan namanya. Rizkan tuh yang ketua Iya benar. sekretaris. Terus Yang ini ya? Ayo. Nah, banyak. Iya, Iya, salam haji Lon Rizkan apa Kak? Doanya Kak. Semoga punya kartu banyak barokah lagi. Saya tidak mengurangi rokok. Iya, kalau bulan puasa ya ala. Bulan puasa banyak beribadah ya kalau Amin. bulan puasa. Nggih. Oke, Pak Jamal terima kasih banyak. Sama-sama. Kami hendak menemui Pak Jamal yang lain. Lanjut. Tahun. Tambah lagi kamu. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jairuddin selaku Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Dalam hal ini mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kami dari Pondok Pesantren siap berkontribusi di dalam pelayanan masyarakat bidang pondok pesantren dan diniyah, dan juga tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di dalam kesiapan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren di dalam bulan Ramadan ini. Kami juga selaku Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengucapkan selamat kepada masyarakat yang sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucapkan salam kepada keluarga, khususnya masyarakat di lingkungan Kecamatan Tapin Utara, wilayah Kupang Belangamas, dan juga sekitarnya, dan juga keluarga tercinta di Kecamatan Binuang dan masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan kita dapat menyambut bulan Ramadan ini dan penuh semangat dan hati gembira dan senang. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan puasa Ramadan. Semoga kita diberi kesehatan, umur panjang dan rezeki untuk menyambut bulan Ramadan ini. Salam untuk keluarga Haur Kuning. Salam dari keluarga Haur Kuning. Semoga kita bisa mengadakan buka bersama seperti tahun-tahun yang lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerja pengawas kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin mengucapkan salam Ramadan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tapin, terutama kepada Bapak Bupati Tapin, kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin, Wakil Bupati Tapin dan juga Ibu, serta seluruh pejabat Kabupaten Tapin. Kemudian juga kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin dan seluruh pegawai yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Kami berharap tentunya dengan Ramadan mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dan juga tentunya mudah-mudahan segala amal ibadah kita terutama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa, dan tentunya sebagai kita nanti
di hari fitri menjadi umat dan menjadi hamba yang terlepas dari segala kesalahan, kehilapan, dan juga mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kerja pengawas madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita tunai 1 bulan penuh dan bisa bertemu di hari fitri. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama ulun Korea Iftitah Bali. Salam-salam haja hagan kawanan ulun barataan, hagan keluarga ulun nang di rumah. Dah. Perkenalkan nama saya Rian Rinaldi dari Kanwil Menak Banjarmasin. Mungkin untuk titip salam pada seluruh karyawan Kemenak di seluruh Kalimantan Selatan dan juga mungkin di Kementerian Haji yang baru. Mungkin sekian saja dari saya. Halo, ulun Sakila Dan ulun Fitri. ya mungkin ulun mau titip salam buat keluarga di rumah. Semoga ulun bisa bertemu di Jawa lagi. Dan semoga kita selalu sehat selalu dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklimah, saya dari bidang kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Untuk keluarga ulun semua yang ada di Binuang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mahyudinur SAG MM, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada sekolah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan sebagai bulan untuk meningkatkan amal ibadah kita untuk meraih derajat takwa. Dan kepada guru PAI baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, salam dari saya Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam. Mari kita sama-sama mengisi bulan Ramadan ini dengan selalu meningkatkan amal ibadah dan terus meningkatkan ilmu kita, khususnya untuk anak-anak didik kita di sekolah umum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi kita bersama cucu, kali ini kita bersama Ciwi. Kita menyebutnya kakak, mbak, ading kan nih? Kakak aja. Kakak tahu seumuran apa ada? Kakak, natapnya Kakak-kakan. Kakak ngaran pian siapa kak? Ngaran ulun Marfuah. Marfuah. Pian sebagai apa di Kemenak? Humas. Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Nah, apa aja tuh kak? Kegiatannya pendampingan, peliputan kan, kemudian komunikasi Bapak pimpinan, komunikasi pimpinan. Di situ apa lagi lah ya seputar dengan Bapak dan hubungan dengan masyarakat ya, dengan orang-orang yang orang-orang di kantor. Wartawannya Kemenak lah. Wartawan Kemenak. Berarti biar mau Bapak kemana aja lah kak? Kami ada tim. Jadi kami bergantian sesuai jadwal Bapak kayak apa disposisi Bapak. Iya. Nah itu tuh kakak pin humas lo. Apakah kegiatan-kegiatan Bapak tuh dipublikasikan kakak, entah itu di Instagram atau bukan pian basic websitenya seorang, boleh diinformasikan kakak? Untuk seluruh publikasi baik kegiatan maupun informasi dan lain sebagainya itu kami ada kanal sosial media, Instagram, Facebook, YouTube juga ada, Twitter juga ada, terus websitenya juga ada untuk pemberitaan. Nah, websitenya keseluruhan tuh rata-rata untuk namanya ya mungkin ada perbedaan sedikit, itu di tapin.kemenak.go.id, kemudian untuk Instagramnya di Humas Kemenak Tapin. Bisa diakses semuanya berarti lah? Ya akses aja. Terbuka. Salam-salamnya kak.
Ini salam-salamnya gasan keluarga, kakawanan, berataan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kemudian gasan kakawanan humas Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin. Gasan di madrasah di KUA, kemudian gasan humas-humas juga se-kabupaten kota, Kemenak, se-Kalsel dari Tanjung sampai Kota Baru. Kemudian, yang tadi yang dari humas di Tapin tadilah belum disampaikan lagi, dari Lok Paikat sampai Binuang, dari Piani sampai Margasari. Ini salam gasan kakawanan, sehat terus, mudahan lancar ibadah puasanya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kami lanjut ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadil Saputra dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Jabatan Arsiparis Ahli Pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Tapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Kepala Kawa Kecamatan Hatungun Paharani Nur Isagi ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah 2026 masih. Semoga amal ibadah kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh warga Kecamatan Hatungun, mudah-mudahan ibadah kita tahun ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tunai 90 tanpa ada halangan. Mudah-mudahan kita semua disiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sirajuddin SHMM, bagian penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Untuk tugas-tugasnya kita menghandle atau memberikan masukan tentang seperti apa perwakapan yang ada di Kabupaten Tapin, dan juga kita bagaimana teknis perjakatan yang ada di kabupaten ini. Untuk zakat fitrah biasanya kita dari Kementerian Agama bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Basnas, dan pemerintah daerah juga yang diwakili oleh Kesra, dan juga yang utama adalah dari kantor Kementerian Agama, terutama leading sektornya adalah Kementerian dari penyelenggara zakat wakaf. Itu biasanya kita sebelum menetapkan nilai zakat akan melakukan namanya rapat internal masing-masing yang seperti Bapak sebutkan tadi. Hanya saja nanti untuk tanggalnya nanti kita akan menunggu dari jadwal penyelenggaraan pastinya untuk kapan Ramadan akan dimulai. Untuk sementara ini kantor Kementerian Agama melalui zakat wakaf biasanya kita melaksanakan rapat tadi seperti yang disebutkan, hanya saja untuk jumlah nilai harga baik itu nilai dengan uang maupun bahan pokoknya seperti beras atau yang lainnya, itu nanti akan di masing-masing OPZ yang akan melaksanakan penyelenggaraannya. Cuman hanya saja tadi kita dari Kementerian Agama melalui Basnas, Dinas Perdagangan akan menetapkan nilai zakat fitrah yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kepada masyarakat Kabupaten Tapin, terutama yang berada di wilayah rantau dan sekitarnya, baik itu masyarakat pada umumnya, kami berharap bisa menyalurkan zakatnya dan fitrahnya, terutama baik itu zakat mal maupun zakat fitrah kepada sesuai dengan instansi yang bisa menaungi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga nantinya bisa memberikan manfaat kepada Kementerian Agama secara keseluruhan dan kepada masyarakat secara umum. Kepada keluarga, terutama untuk yang keluarga kami di Kabupaten Tapin secara keseluruhan, kami ucapkan selamat menjelang hari Lebaran. Semoga permasalahan dosa kita ataupun segala sesuatu hal yang menyangkut tahun depannya bisa menjadi lebih baik kembali dan kita dilahirkan dalam keadaan fitrah kembali. Ahlan wa sahlan, salam untuk seluruh keluarga ulun di Kabupaten Tapin. Diucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali suci di hari yang fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Muhammad Hairul Fikri
yang mana di kantor ini sebagai pengelola BMN, barang milik negara. Izin titip salam kepada keluarga yang ada di rumah di wilayah Binuang khususnya, karena ulun sendiri orang asli Binuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsuri, di Kementerian Agama menjabat sebagai administrasi umum. Salam buat keluarga di rumah dan juga masyarakat Kabupaten Tapin. Assalamualaikum, nama saya Junaidi, Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Tapin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tahun ini kita tunai beritaan untuk wilayah Margasari dan sekitarnya. Amin. Ya, salam untuk keluarga yang ada di rumah, terutama di Margasari. Kawan-kawan, semoga tahun ini puasanya tunai beritaan. Ulun Ibu Nahdiatul Ansariah, staf di Kemenak Kabupaten Tapin, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi umat Islam, terutama yang berada di Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Titip salam untuk keluarga, terutama orang tua yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga beliau sehat selalu, dapat menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Kemudian juga titip salam untuk keluarga yang sedikit agak jauh di Samarinda. Semoga sekeluarga bisa menunaikan ibadah puasa dengan tunai juga. Ditunggu bulan Ramadan, Idul Fitri ini ditunggu di rumah berlebaran bersama. Khusus untuk yang di Banjarbaru juga selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga sehat selalu dan semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan kita nih lagi ada di Kemenak Tapin nih. Ya, lapangan Dwi Dharma, Banyak orang berjualan. Kira-kira keluar apa nih di sini? pupis. Pupis kisan buka puasa. Nyut jipawat. Belindir nyaman bener. Nyaman bener teh. Bahari ada yang bersiris-siris. Wah ini iskut nyaman juga nah. Tiba-tiba kepikiran iskut. Campur nyaman juga nah. Aduh, kayak apa kawan-kawan biasan pemirsa yang ada di rumah anak membuat kami bukber, boleh ke Instagramnya Eta di @nevaervita, tapi antar aja makanannya lah. Boleh. Kalau udah tadi mau dinu boleh aja jual. Free aja Sabtu Minggu. Kami terima aja. Terima kasih. Ya, jadi kita sudah berkeliling tadi di Kemenak Tapin. Ternyata mah gawinnya banyak banget. Ada cuma mewadahi haji umroh aja, tapi ada madrasah, ada masjid-masjid, ada ponpes, iya agama-agama, sakula, apa lagi? Itu teh intinya baju kami dah kami kurang Arab apa lagi lah karena identik bener kalau misalnya Kementerian Agama tuh Islam benar padahal ada jadi bubuhan kini kan ada maksudnya ada yang Islam aja kayak tenaga iya bujur ternyata mau ada hijau ya kalau untuk agama-agama lainnya iya jadi kira-kira episode kali ini nih menarik bener ditarik karena tadi kita banyak jatah tamu kula warga papadaan yang ada di dalam ya Allah. Nah semoga pelayanan di Kemenak semakin lebih baik, semakin mantap ya Allah, dan pelayanan haji umrahnya semakin mantap juga walaupun transisi tadi antara Kemenak dan Kementerian Haji Umrah tapi berjalan dengan baik. Iya, tetap bersinergi dan semudahan masyarakat Kabupaten Tapin dan kita khususnya kawa haji dan umrah. Tulak ya Allah, tulak tambah bulan puasa. Amin. Iya, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di episode salam-salam Ramadan berikutnya. Salam-salam Ramadan. Salam Sagan Barataan.